Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Darman Desa, di dalam mempelajari bab ilmu ketuhanan, justru yang kita harapkan adalah suatu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun daripada semua itu, banyak cara, banyak metode, banyak zikir untuk mencapai kesempurnaan dalam bertauhid. Nah, dan saat ini pribadi akan berbagi salah satu cara untuk mencapai dan sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan zikir diam. Namun di dalam diam ini kesadaran kita tetap meluncur kepada Allah. Nah, yang didiamkan itu adalah akal, pikiran, perasaan, serta keinginan. Kita ikat menjadi satu, yaitu kesadaran ilahiyah. Nah, di dalam zikir diam ini mengembalikan semua keakuan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berserah diri dan pasrah, maka meluncurlah kesejatian diri untuk menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Sahabat Kang Darman Desa, dengan zikir diam tentunya kita akan mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Karena di dalam diam itu tidak ada lagi ikut campur perasaan, akal, pikiran, serta kehendak diri yang disebut dengan keinginan ataupun ego. Nah, dengan diam inilah sejatinya diri kita, karena tidak ada yang ada yang sejati. Nah, bagaimana dengan jasad ini? Jasad ini adalah sebagai sarana di dalam kehidupan nyata kita untuk melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan zikir diam kita akan mengalami kekosongan yang disebut dengan fana. Namun kita tidak boleh berhenti di fana ataupun di kosong, tapi kita harus tetap mengikuti tarikan daya ilahi sampailah ke fana ula fana. Di kosong ada lagi kosong. Nah, kosong ini adalah suatu kesadaran tertinggi, yaitu kesadaran ilahi. Karena di dalam kekosongan itu tetap sadar, tetap menyaksikan yang kosong itu. Nah, siapa yang kosong itu dan siapa yang menyaksikan itu? Inilah salah satu polemik di dalam belajar ketuhanan. Maka tanamkan kesadaran ilahi bahwa yang kosong itu adalah suatu zat yang tidak bisa digambarkan dengan apapun. Jikalau kita sudah sampai, jikalau kita sudah menyaksikan kekosongan itu. Nah, yang menyaksikan itulah yang sadar. Maka daripada itu, dengan zikir diam ini mendiamkan segala aktivitas jasad kita yang disebut dengan hati, pikiran, penglihatan, penciuman, pendengaran. Namun kita kukuhkan dengan kesadaran ilahi, meluncurnya sang sadar ini menyaksikan kepada yang sadar. Nah, itulah inti daripada hakikat diri. Jika kita mendiamkan diri, pasti ada yang menyaksikan. Maka dengan mengenal diri, pasti akan mengenal Tuhan.
Dengan cara dikikir diam inilah kita harus mengenal diri sebenar diri, yaitu yang menyaksikan di dalam perjalanan rohani. Itulah kesadaran hakiki yang terjeli sifatullah dengan hidup dan maha hidup. Allah juga yang hidup, Allah juga yang menghidupkan. Nah, posisi kita sejati diri kita hanya menyaksikan. Dengan zikir diam, tak berhuruf, tak berkata, tak berkalimat, akan sampailah dalam penyaksian yang hakiki, yaitu menyaksikan zat laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa digambarkan oleh apapun. Karena Allah tidak bisa dilihat. Jika kita melihat sesuatu, itu bukan Allah. Jika kita masih mendengar, masih merasakan di dalam perjalanan rohani, itu bukan Allah. Jika di dalam kesunyian, di dalam keheningan ada rasa, ada yang terdengar, itu bukan Allah. Maka diamkanlah kemahlukan atau keakuan diri untuk sampai menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Kalau masih bisa mendefinisikan dengan berbagai macam kalimat atau argumentasi, itu bukan Allah. Allah bukan cahaya, Allah bukan suara, Allah bukan perasaan. Tapi Allah tidak serupa dengan apapun jika kita sudah sampai kepada perjalanan puncaknya rohani. Nah, dengan zikir diam, mendiamkan segala keakuan atau kemahlukan, maka yang ada itu Allah, yang disaksikan itu Allah. Karena yang diam ini tubuh jasad yang tak bergerak. Namun yang bergerak itulah yang hidup dan yang menghidupkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kang Darman di desa, sudah lelah mungkin kita menempuh atau berspiritual dengan berbagai macam cara, berbagai macam metode. Namun pada hakikinya kita hanya terjebak dengan keadaan-keadaan yang Allah berikan di dalam perjalanan rohani. Karena keadaan itu adalah suatu pembelajaran. Sengaja Allah berikan agar perjalanan rohani ini terlena atau terjebak di situ. Sedangkan tujuan kita satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak serupa dengan apapun dalam perjalanan rohani. Nah, untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, bila mana kita mendengar, merasa, melihat yang terjadi di hadapan diri kita, itu adalah suatu pembelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diam, tidak mengomentari, tidak menilai, tidak menghukumi, karena apapun itu adalah amal atau perbuatan Allah. Maka cukup diam. Hati kita diam, jasad kita diam. Maka yang ada hanya Allah, yang kita lihat juga Allah. Itulah sekelumit tentang zikir diam. Semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman di desa dimana berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.